Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Pratista Andamitya. Saya dari jurusan Sosiologi Unpad angkatan 2024. Nah, hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dan seringkali dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kesehatan mental serta bagaimana psikologi sosial dan sosiologi saling melengkapi dalam memahami dan menangani masalah ini. Banyak dari kita yang mungkin sudah sering mendengar istilah kesehatan mental, tapi masih bingung bagaimana cara melihatnya secara ilmiah dan sosial. Nah, di video ini saya akan mencoba melihat dari dua sisi, yaitu dari dalam diri manusia dan dari lingkungan sosial yang membentuknya. Pertama-tama, apa sih sebenarnya psikologi sosial itu? Nah, psikologi sosial itu mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata, dibayangkan, maupun tersirat. Misalnya, kita sedang merasa perlu tampil sempurna di media sosial karena takut dinilai orang lain, atau kita bisa merasa lebih berani berbicara ketika didukung oleh teman-teman kita. Itu semua contoh pengaruh sosial terhadap perilaku individu. Nah, sementara itu, sosiologi meneliti hal yang lebih luas, yaitu struktur dan pola dalam masyarakat, yaitu ada norma, institusi, budaya, dan sistem sosial. Tapi ketika sosiologi berdiri sendiri, terkadang aspek psikologis manusia di dalamnya kurang terlihat. Nah, disinilah psikologi sosial dan sosiologi itu saling melengkapi. Psikologi sosial membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa individu berperilaku seperti itu dalam konteks sosial. Sedangkan sosiologi memberi gambaran besar tentang sistem sosial yang membentuk perilaku tersebut. Contohnya, norma sosial yang menuntut laki-laki untuk selalu kuat dan tidak boleh menangis bisa membuat banyak pria menekan emosinya sendiri. Ini mungkin terlihat sebagai masalah pribadi, padahal sebenarnya berakar pada struktur budaya maskulinitas yang dibentuk oleh masyarakat. Dengan menggabungkan pendekatan psikologi sosial dan sosiologi, kita bisa lihat bahwa gangguan mental itu bukan hanya masalah individu, tapi juga hasil interaksi kompleks antara individu dan lingkungannya. Pendekatan ini juga membantu para peneliti dan praktisi sosial merancang strategi intervensi yang lebih empatik dan sistemik, bukan hanya fokus pada pengobatan individu, tapi juga pada perubahan sosial seperti edukasi publik atau kebijakan yang mendukung kesehatan mental. Sekarang, mari kita bahas salah satu tantangan terbesar dalam isu ini, yaitu stigmatisasi kesehatan mental di Indonesia. Stigma muncul ketika masyarakat memberi label negatif kepada seseorang yang mengalami gangguan mental. Kita sering mendengar kata gila atau tidak waras dilontarkan begitu saja, padahal istilah itu bisa sangat menyakitkan dan membuat penderita menarik diri dari lingkungan sosialnya. Berdasarkan data dari WHO, sekitar 1 dari 5 orang di dunia pernah mengalami masalah kesehatan mental, tapi hanya sebagian kecil yang mencari pertolongan profesional. Salah satu alasannya karena ia takut dicap negatif oleh lingkungan. Di Indonesia sendiri, survei dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa lebih dari 80% penderita gangguan mental berat tidak mendapatkan pengobatan yang layak. Sebagian besar karena stigma sosial. Bentuk stigma bisa bermacam-macam, ada yang bersifat publik ketika masyarakat menilai bahwa penderita gangguan mental berbahaya atau tidak bisa diandalkan. Ada juga stigma diri, ketika seseorang mulai mempercayai pandangan negatif itu dan kehilangan kepercayaan diri untuk sembuh. Faktor budaya juga turut memperkuat stigma. Misalnya,
masih banyak yang menganggap gangguan mental disebabkan oleh kutukan, dosa, atau kurangnya iman, bukan karena faktor biologis dan psikologis. Akibatnya, banyak keluarga yang lebih memilih menyembunyikan anggota keluarganya daripada membawanya ke ahli yang lebih profesional. Namun kita mulai melihat perubahan positif. Anak muda sekarang lebih terbuka untuk membicarakan kesehatan mental di media sosial. Banyak influencer, psikolog, dan komunitas mulai mengkampanyekan pentingnya mencari bantuan tanpa rasa malu. Contohnya banyak gerakan-gerakan sosial dan juga kampanye kampus yang mengangkat isu self-care dan emotional support menjadi bentuk nyata bahwa kesadaran ini tuh mulai tumbuh. Tapi ya tentu saja ini baru langkah awal. Untuk benar-benar menghapus stigma, kita perlu pendidikan sosial yang berkelanjutan, baik di sekolah, tempat kerja, maupun lingkungan keluarga. Dan yang terpenting, kita harus membangun empati, bukan hanya sekedar simpati, karena empati mengajak kita untuk memahami, bukan menghakimi. Beberapa waktu lalu juga saya sempat mengikuti talk show dengan tema Building Awareness of Mental Health Issues. Nah, dari talk show ini saya juga belajar banyak hal yang bisa direfleksikan bersama. Salah satu poin yang disampaikan adalah bahwa kesadaran tidak bisa dibangun hanya lewat teori, tapi lewat komunikasi yang empatik. Kita itu perlu menciptakan ruang aman untuk bercerita, di mana orang tidak takut dianggap lemah ketika mengakui perasaannya. Para narasumber juga menekankan bahwa keluarga dan komunitas berperan sangat besar dalam proses pemulihan. Kadang, seseorang tidak butuh solusi instan. Mereka hanya butuh didengarkan tanpa dihakimi. Dukungan sosial seperti inilah yang menjadi pondasi utama kesehatan mental yang kuat. Selain itu, mereka juga membahas peran media dan teknologi digital. Media dapat menjadi alat yang luar biasa untuk menyebarkan edukasi tentang kesehatan mental, tapi juga bisa berbahaya jika menyebarkan informasi keliru atau menormalisasi perilaku berisiko. Oleh karena itu, kita perlu lebih kritis dan bertanggung jawab dalam menyebarkan konten terkait kesehatan mental, agar pesan yang diterima masyarakat itu tidak menimbulkan ketakutan, melainkan pemahaman. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk berkontribusi menjaga kesehatan mental, baik untuk diri sendiri maupun orang lain? Nah, berikut ada beberapa hal sederhana tapi bermakna yang bisa kamu lakukan mulai dari hari ini. Yang pertama, mulailah dari mendengarkan tanpa menghakimi. Kalau temanmu curhat atau tampak tidak bersemangat, dengarkan dulu tanpa memberi nasihat berlebihan. Terkadang, yang mereka butuhkan hanyalah didengarkan. Yang kedua, jaga cara bicaramu di media sosial. Hindari membuat lelucon tentang gangguan mental atau melabeli seseorang dengan istilah seperti bipolar, depresif, atau overthinking tanpa pemahaman. Kata-kata kecil bisa berdampak besar. Yang ketiga, kenali tanda-tanda stres dan burnout. Jika kamu sering merasa lelah secara emosional, sulit fokus, atau kehilangan minat pada hal-hal yang dulu kamu sukai, mungkin tubuhmu sedang memberi sinyal. Istirahat dan berbagi cerita dengan orang yang kamu percaya bisa menjadi langkah awal yang penting. Yang keempat, sebarkan informasi yang positif dan akurat. Gunakan media sosial untuk hal baik, bagikan konten edukatif, kutipan motivasi, atau pengalaman pribadi yang bisa membantu orang lain agar merasa tidak sendirian. Yang kelima, normalisasikan mencari bantuan profesional. Pergi ke psikolog bukanlah tanda kelemahan, tapi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Semakin banyak orang yang melakukannya, semakin cepat stigma itu hilang. Nah, itulah pembahasan saya hari ini tentang bagaimana psikologi sosial dan sosiologi membantu kita memahami kesehatan mental secara lebih menyeluruh.
Bagaimana stigma masih menjadi tantangan besar di Indonesia, dan apa yang bisa kita pelajari dari upaya meningkatkan kesadaran bersama. Semoga setelah menonton video ini, kita bisa lebih peka terhadap diri sendiri dan orang lain. Ingat, tidak apa-apa untuk tidak selalu baik-baik saja. Yang penting, jangan menutup diri dari bantuan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.